Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Eh, tetap semangat ya, walaupun besok hari Minggu libur, tapi hari ini harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Ibu cek dulu kehadirannya. Naila ada, Naila? Hadir, Bu. Al-Fadil ada? Hadir, Bu. Fadil Banyu ada? Hadir, Bu. Muhammad Sidan? Hadir, Bu. Mayriska? Hadir, Bu. Tania? Hadir, Bu. Ya, Syafa? Hadir, Bu. Intan? Yunta? Hadir, Bu. Farah? Hadir, Bu. Ratna Putri? Hadir, Bu. Oke, ya. Ini kelihatannya berangkat semua ya. Nanti tolong isi daftar hadir di link yang sudah Ibu kirimkan di kolom chat ya. Nanti diisi. Tadi ada beberapa yang izin karena keluar kota dan juga karena sakit. Kita doakan semoga yang sakit diberi kesehatan ya, diberi kesembuhan. Amin. Oke. Anak-anak kita akan belajar bersama mengenai konsep berpikir sinkronik dan diakronik, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Al-Fadil silahkan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi kali ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Al-Fadil yang sudah memimpin doa. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Oke, untuk meningkatkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Halo Halo Bandung. Bentar. Yuk, hitungan. Hitungan ketiga. Kita mulai ya mengikuti mengikuti lagunya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. 2 kali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta
tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Ya, oke, terima kasih anak-anak yang sudah yang sudah mengikuti ya menyanyi bersama-sama. Semoga dengan menyanyi lagu nasional kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke. Materi pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian sejarah. Ada yang masih ingat tentang pengertian sejarah? Ya. Izin menjawab, Bu. Oke, Nela, silakan. Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa yang telah terjadi. Oke, bagus Naila. Ada lagi selain Naila, apa itu pengertian sejarah? Mengingat-ingat pelajaran minggu lalu. Yo, silahkan. Silahkan. Mita boleh silakan. Iya boleh. Mita silakan. Apa itu sejarah? Izin menjawab, Ibu. Iya silakan. Sejarah adalah suatu ilmu-ilmu yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Oke, bagus. Safa. Ya, Safa Selamita. Jadi, menurut Selamita tadi, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang dari masa lalu yang dapat dibuktikan gitu ya. Iya, oke. Terima kasih. Iya, betul. Semuanya betul ya. Mita dan Naila tadi sudah betul semuanya. Jadi, sejarah adalah peristiwa pada masa lalu dalam kehidupan manusia ya yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Jadi apa sumber-sumbernya? Buktinya apa dari sumber-sumber yang bisa menjadi bukti bahwa peristiwa tersebut benar adanya atau benar terjadi, gitu ya. Oke, bagus. Itu pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Ini tujuan pembelajarannya di sini sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Jadi Bu. setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik, model problem based learning, metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sehingga dapat memahami pengertian dari cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah dengan benar, mengimplementasikan contoh peristiwa sejarah yang sesuai dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah, menganalisis konsep ruang dan waktu, dan menyajikan secara tertulis kesimpulan tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik serta contohnya dalam peristiwa sejarah dengan benar. Itu ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya ini ada gambar apa ya? Pembukaan Asian Games. Pembukaan Asian Games, betul sekali Naila. Ada yang tahu Indonesia menjadi tuan rumah ya Asian Games berapa kali? 2 kali, Bu. Iya, 2 kali betul ya. Betul 2 kali. Yang pertama tahun berapa? Tahun 1962. 1962. Iya, betul sekali ya, 1962. Jadi kemeriahan pembukaan Asian Games ini di tahun 2018 ini mengingatkan kita ya pada pembukaan Asian Games yang pertama yaitu tahun 1962, betul sekali. Jadi kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah
penyelenggaraan ASEAN Games itu memberikan dorongan bagi bangsa Indonesia untuk kembali mengukir sejarah. Jadi secara tidak langsung, peristiwa masa lalu menggerakkan bangsa Indonesia untuk menentukan sikap pada masa kini. Nah, sejauh mana peristiwa masa lalu dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia? Nah, nanti kita akan bahas di bab ini, ya. Jadi kehidupan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari kesadaran terhadap waktu, ya. Dari waktu, kehidupan manusia bergerak maju mengikuti 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu 3 dimensi itu pasti melekat dalam kehidupan manusia. Oke. Selanjutnya, amati foto di bawah ini. Ada foto apa ini? Gambar apa ini? Sebelah kiri gambar apa? Serangan bom atom di Serangan kota bom Hiroshima atom dan kota di mana? Nagasaki. Di Hiroshima dan Di kota- Nagasaki. Hiroshima tanggal berapa? Di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 6 1940. Agustus. Kalau kota Nagasaki dibomnya tanggal berapa? 9 Agustus. 9 Agustus, 1945. betul. Iya. Dibom oleh siapa? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Nah, yang sebelah kanan, coba selain Naila ini, coba yang lain jawab. Dari tadi Naila terus. Yo, yang lain. Yang sebelah kanan ini gambarnya siapa? Fotonya siapa ini? Yang lain, yo. Coba silakan jawab. Insinyur Soekarno. Ya, Fadil Banyu, betul. Insinyur Soekarno. Sedang apa itu? Acara apa itu Insinyur Soekarno, Fadil? Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi, betul sekali. Nah, kaitannya apa antara Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika, oleh sekutu, dengan pembacaan proklamasi? Bagaimana kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang bisa bantu jawab, Bu Isti? Silahkan. Izin Yo. menjawab, Bu. Oke, silahkan Naila. Kaitannya adalah pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika melakukan serangan bom atom di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Hal itu menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan pun terjadi akibat menyerahnya Jepang ini. Kemudian digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oke, bagus sekali. Jempolnya mana untuk Naila yang lain? Oke, bagus ya. Iya, ini kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu tadi ya. Karena terjadi kekosongan kekuasaan sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia melakukan musyawarah untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagus ya. Lanjut. Apa itu kronologi? Pernahkah kamu mendengar kata kronologi atau diakronik? Coba kemukakan arti dari kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi. Pernah dengar ya kata kronologi ya? Misalkan nih, ada sebuah peristiwa kecelakaan. Tanya kan misalkan, oh itu kronologinya seperti apa kecelakaannya? Misalkan ada truk dengan truk. Kecelakaan, kronologinya gimana? Nah, apa sih kronologi itu? Apa itu? Kronologi adalah urutan kejadian. Kronologi Yang adalah urutan dalam- waktu dari mulai awal hingga akhir peristiwa. Iya, betul Meriska. Jadi, kronologi adalah urutan dari awal sampai akhir sebuah peristiwa atau kejadian ya. Ya, itu namanya kronologi. Nah, sekarang ini ada gambar, 4 gambar nih. 1, 2, 3, 4. Coba sebutkan ini gambar apa? Yang pertama dulu, gambar apa ini? Tadi sudah. Apa?
Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Ini kan nanti disuruh untuk mengurutkan. Nah, berarti proklamasi tanggal berapa ini? 17 Agustus 1945. Iya, Melina, betul, 17 Agustus. Lalu gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Pembentukan BPUPKI, Bu. Pembentukan BPUPKI, betul. Tanggal berapa? 1 Maret 1945. Iya, pintar-pintar semua murid Ibu. 1 Maret 1945. Gambar yang ketiga, gambar apa ini? Dalat Vietnam. Iya, Gambar jadi Dalat Vietnam. siapa saja yang pergi ke Dalat? Ada? Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Satunya? Dr. Rajiman Widyodiningrat. Iya, Fadil, betul. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, ketika tokoh ini pergi ke Dalat. Dalat itu mana sih? Vietnam. Iya, Vietnam, betul. Ya, Dalat ke Vietnam. Nah, untuk apa? Jadi, 3 tokoh tersebut datang ke Vietnam untuk apa? Untuk menemui Marsekal Terauchi, ya, untuk menemui Marsekal Terauchi. Jepang menyatakan akan merealisasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu di Dalat. Terus gambar nomor 4, apa ini gambar nomor 4? Apa nih? Rengas Dengklok, iya, Rengas Dengklok. Kenapa dilakukan atau peristiwa apa itu di Rengas Dengklok? Coba jelaskan, peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa apa? Pengamanan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Iya, oleh golongan muda. Oleh golongan muda, betul. Ya, diamankan oleh golongan muda di Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang, ya. Kenapa di Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu daerah mana ya? Karawang, Bu. Di Karawang, betul, Meriska, di Karawang, ya, di Karawang, Jawa Barat, ya. Oke, silahkan dari 4 gambar tersebut urutkan secara kronologi, urutan waktu terjadinya. Yang mana dulu nih? Gambar nomor berapa? 2. Nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2. Ya, nomor 2 dulu, tanggal 1 Maret ya, 1945. Lalu nomor berapa lagi? Nomor 3. Nomor 3, tanggal berapa? Ke Dalat? Tanggal 12 Agustus. Ya, 12 Agustus. Lalu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Lalu terakhir nomor 1, betul ya, nomor 1 ya. Tanggal 17 Agustus 1945. Oke ya. Nah, itu yang dinamakan dengan kronologi. Jadi urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian ya. Jadi harus urut waktunya. Kenapa harus urut? Ya. Karena kalau tidak dituliskan secara urut atau lompat-lompat nulisnya nanti menyalahi aturan waktu ya, tulisannya menjadi anakronis. Nah, ya, anakronisme itu apa sih? Anakronisme adalah penempatan tokoh, peristiwa, dan objek sejarah yang tidak sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi lompat-lompat nih. Nulisnya Indonesia Merdeka dulu, baru Rengas Dengklok, BPUPKI, lalu menuliskan tentang kunjungan tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam. Nah, ini tidak betul. Namanya lompat-lompat atau yang disebut dengan anakronisme.
anakronis, ya, anakronis sejarah atau anakronisme sejarah. Jadi lompat-lompat tidak urut. Yang baik yang bagaimana? Secara kronologis, secara urutan waktu terjadinya dari awal sampai dengan akhir. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Ini konsep diakronik. Konsep diakronik adalah setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Lalu sinkronik bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Karena apa? Karena tidak hanya memanjang dalam waktu, tetapi juga meluas ya dengan secara ruang. Jadi lebih detail menjelaskan tentang suatu peristiwa. Itu kalau konsep berpikir sinkronik. Nah, kalian juga bisa membaca materi-materi sinkronik dan diakronik yang ada di buku atau modul yang sudah Ibu bagikan. Halaman berapa ya? Ada di sana? Ya, nanti dibaca untuk modulnya, ada konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Kemudian selanjutnya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah ini berdasarkan dimensi ruang dan waktu dibagi menjadi 3, yaitu sejarah pedesaan, itu berarti menjelaskan tentang sejarah desa, suatu desa. Kemudian sejarah lokal tentang kekayaan atau peristiwa-peristiwa lokal yang ada di dalam suatu daerah atau wilayah. Kemudian sejarah kota berarti menjelaskan tentang sejarah yang ada di lingkungan kota, ya. Kemudian kenapa sih konsep waktu itu penting? Nah, yang pertama, menandai sebuah peristiwa ini bersifat unik. Kenapa unik? Karena hanya 1 kali terjadi. Tidak mungkin terjadi 2 kali, ya. Misalkan peristiwanya sama, orangnya sama yang melakukan, tetapi pasti waktunya akan berbeda. Makanya ini yang disebut dengan peristiwanya bersifat unik. Yang kedua, menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. Nah, ini konsep waktunya menjadi penting. Jadi, tahu mana peristiwa terjadi. Yang ketiga, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Ada kan begini ditanya, ini katanya gitu ya. Ya, katanya kapan terjadinya? Waduh, nggak tahu, katanya tuh tahun 1990 katanya. Nah, karena apa? Karena itu hanya mitos saja. Jadi kalau mitos itu tidak tahu, hanya dari mulut ke mulut, orang ke orang. Tidak tahu kebenaran suatu peristiwanya karena tidak ada ketepatan kapan, tidak ada konsep waktu dalam sejarahnya. Nah, ini yang membedakan antara sejarah dengan mitos. Kalau sejarah tahu kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi ada konsep waktu yang jelas. Yang keempat adalah menandai kondisi suatu zaman, ya. Ini konsep waktu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya konsep berpikir diakronik, ya. Diakronik. Kalau diakronik ini berasal dari kata dia, ya, dari bahasa Yunani. Dia itu artinya melintasi, kronos artinya perjalanan waktu. Jadi melintasi waktu, ya. Memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Ini diakronik. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah konsep berpikir sinkronik. Nah, kalau sinkronik ini kebalikannya diakronik. Menyempit dalam waktu, tetapi meluas dalam ruang. Ya, meluas dalam ruang. Contohnya adalah keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998. Oke, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Kelompoknya sudah dibagi ya tadi ya di WA ya, di WA grup ya. Sudah, Bu. Ada 4 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2
menjelaskan tentang konsep berpikir diakronik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 3 dan 4, konsep berpikir sinkronik dalam tema perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998. Oke, sekarang kalian buka LKPD-nya. Ya, kalian kerjakan secara kelompok di edukologi. Ya, setelah itu nanti Ibu kasih waktu setelah kalian mengerjakan, jangan lupa untuk berdiskusi dengan kelompoknya untuk memecahkan permasalahan yang sudah Ibu sampaikan di dalam LKPD. Setelah nanti waktunya selesai, kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. kalau bisa dipahami, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok belajar. Ya, jangan lupa tadi yang pesan Ibu untuk yang direkam ketika kalian belajar mengerjakan ini ya, mengerjakan kelompok, tugas kelompok, kalian rekam. Sedikit, sebentar aja enggak apa-apa. Perwakilan. Oke. Sudah bisa dimulai presentasinya? Sudah siap belum? Sudah, Bu. Oke, jika sudah siap, silahkan perwakilan kelompok untuk menjelaskan tentang tema yang pertama, berpikir diakronis dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan. Halo. Silahkan. Izin mempresentasikan hasil kelompok kami, Bu. Boleh, Saya silahkan. Naila mewakili kelompok 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan konsep berpikir diakronis pada peristiwa pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan. Untuk kronologi sebelum pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, dan dibentuk PPKI. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945,
Kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Dan pada tanggal 12 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat datang ke Dalat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Susan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan pada tanggal 15 Agustus juga, golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Sehingga pada tanggal 16 Agustus juga, pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta di rumah Laksamana Maeda Tadashi. Para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada malam hari hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjelaskan tentang konsep berpikir diakronik dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali. Oke, nanti ada sesi pertanyaan selanjutnya untuk tema yang kedua dulu ya. Kalian siapkan dulu pertanyaan. Oke, konsep berpikir sinkronik nih dalam tema perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998. Oke, silakan siapa yang akan mempresentasikan? Secara singkat saja. Saya, Bu. Ya, Neisha ya? Iya, Bu. Oke, Neisha Salsabila, silakan. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini merupakan puncak dari akumulasi krisis ekonomi dan kemelut politik yang terjadi kala itu. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada 8 Juli 1997 menjadi awal mula terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, jutaan orang di PHK, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek besar dihentikan. Rupiah tercatat melorot terhadap dolar sampai 11.500 rupiah. Krisis ekonomi kemudian menular menjadi kemelut politik sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan memicu rangkaian unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menambah panas emosi masyarakat kala itu yang sudah terbebani dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kuatnya desakan dari masyarakat mendorong Presiden Soeharto mundur dan digantikan B.J. Habibie. Oke, terima kasih kasih, Neisha, Bu. bagus sekali, hebat. Ya, terima kasih sudah menjelaskan tentang berpikir sinkronik dalam tema perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998. Oke, silahkan. Jika ada pertanyaan untuk konsep diakronik dan sinkronik, silahkan. Silahkan ditanyakan. Ya.
Silakan jika ada pertanyaan tentang tadi apa namanya yang sudah mempresentasikan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Yuk. Siapa ini yang mau bertanya? Silakan. Tentang konsep diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yo. Silakan. Halo? Fadil Banyu boleh silakan bertanya. Yo. Belum terdengar suaranya Fadil. Masih di unmute itu. Ya. Naila boleh silakan Naila bertanya untuk kelompok 3 dan 4. Baik, izin bertanya Bu kepada Ya, silakan. kelompok 3 dan 4 mengenai konsep berpikir sinkronik. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini adalah karena saya menjelaskan konsep berpikir diakronik ya. Jadi yang saya tahu adalah konsep berpikir diakronik itu menjelaskan tidak hanya peristiwa yang terjadi yang sedang ditanyakan, tetapi menjelaskan peristiwa yang sebelumnya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah konsep berpikir sinkronik ini sedemikian rupa atau memang dia hanya menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu saja. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya Naila. Ya, silakan dijawab oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Apakah konsep berpikir sinkronik itu sama seperti diakronik, yaitu menjelaskan peristiwa sebelumnya dan sesudahnya, atau hanya menjelaskan di waktu tertentu saja? Nah, oke, silakan kelompok 3 dan 4 untuk menjawab pertanyaan dari Naila. Silakan. Yuk. Ya, boleh Naisha, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya. Konsep berpikir sinkronik itu hanya menganalisis di waktu tertentu saja. Oke, bagus. Misalnya keadaan ekonomi. Iya, bagus sekali Naisa. Iya, misalkan apa tadi? Keadaan ekonomi. Iya, bagus. Ya, jadi sinkronik itu berbeda dengan diakronik ya. Hanya menjelaskan satu waktu tertentu saja, yaitu tahun 1998 contohnya tadi perekonomian Bangsa Indonesia. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Jika sudah paham, silakan merefleksikan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih kesimpulannya? Silakan.
Silahkan. Naila boleh, silakan Naila. Baik Bu, izin menjawab. Ya. Kesimpulan yang saya dapat ketika pada pelajaran hari ini adalah bahwa ketika kita mempelajari sebuah peristiwa atau sejarah, kita bisa mempelajari dari berbagai konsep pikiran. Seperti yang saya sudah pelajari, seperti konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik, yang merupakan konsep berpikir yang berbeda. Dan juga ketika kita sedang mempelajari sejarah atau peristiwa, kita juga harus memperhatikan waktu, tempat, sehingga tidak terjadi kesalahan ketika kita menceritakan kembali ataupun ketika kita menceritakan kembali dan juga ketika kita menafsirkan atau sebagainya, sehingga tidak terjadi tidak terjadi anakronisme atau kesalahan seperti tokoh ataupun waktu kejadiannya. Oke, terima kasih. Oke, Naila, bagus. Kasih jempol buat Naila. Bagus ya. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita belajar mengenai dua konsep berpikir sejarah, yaitu sinkronik dan juga diakronik. Kalau sinkronik itu meluas dalam ruang tetapi menyempit dalam waktu. Jadi waktunya itu terbatas, ya hanya waktu tersebut saja. Tetapi lebih detail membahasnya. Ya, secara detail. Contohnya tadi perekonomian bangsa Indonesia tahun 1998. Tahun 2018 dibahas nggak? Nggak usah dibahas, karena ini hanya membahas tentang perekonomian di tahun 1998. Itu sinkronik ya. Nah, berbeda dengan konsep berpikir diakronik. Kalau diakronik memanjang dalam waktu, tetapi menyempit dalam ruang. Ruangnya terbatas, hanya proklamasi kemerdekaan saja yang dibahas, tetapi memanjang dalam waktu. Peristiwa sebelumnya kita bahas juga, peristiwa sesudahnya kita juga bahas untuk menyatukan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang utuh, ya. Itu jadi harus kronologi juga harus mengurut waktunya dari awal sampai dengan akhir kejadian. Bagus, terima kasih. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Kemudian ini ada soal latihan yang sudah Ibu share di aplikasi Edulogi. Kalian bisa mengerjakan soal latihan ini untuk mengukur tingkat penyerapan materi yang sudah kita bahas di pagi hari ini, ya. Gitu ya, jangan lupa materi minggu depan kita akan belajar mengenai perkembangan dan keberlanjutan. Jangan lupa dibaca di buku atau di modul yang sudah Ibu bagi, dibaca, dipelajari. Ada pertanyaan kali ini, anak-anak? Sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, sekarang bagaimana suasana hati kalian hari ini? Bosan, sedih, atau senang? Ya? Campur aduk, Bu. Campur aduk, Biasa ya. Campur aduk. Ada yang sedih? Ada yang sedih, menangis hari ini? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya. Senang ya? Senang ya? Insya Allah senang ya, karena belajar tentang sejarah ya. Oke. Terima kasih. Jangan melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa belajar. Pastikan tugas dari Ibu dikerjakan dengan baik. Besok dikumpulkan ya. Jangan lupa minggu depan. Pelajari juga materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.